Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manda Agieska. Saya saat ini berumur 19 tahun. Saya berasal dari Prodi PKH Universitas Negeri Jakarta. Di perkembangan teknologi seperti saat ini, penggunaan bahasa Indonesia memiliki perkembangan yang sangat pesat. Maka dari itu, saya memilih untuk menggunakan topik tentang penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. Karena perkembangan teknologi yang sangat pesat, penggunaan bahasa Indonesia juga lambat laun mengalami perubahan yang sangat pesat pula. Karena banyak sekali orang-orang atau masyarakat yang menggunakan bahasa daerah atau bahasa gaul dari daerahnya masing-masing ke dalam media sosial ini. Pada akhirnya, bahasa ini tuh menjadi tersebar, terus juga memengaruhi manusia lain untuk menggunakan bahasa tersebut. Karena penyebaran bahasa yang sangat luas dan cepat karena dibantu oleh teknologi ini menyebabkan dampak negatif yang berdampak langsung kepada penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri. Yang seperti kita ketahui bahwa bahasa Indonesia merupakan identitas bangsa Indonesia itu sendiri. Namun, karena perkembangan zaman yang tidak dapat dikontrol, perkembangan ini berdampak negatif karena penyebaran bahasa dari satu daerah ke daerah lain itu menyebabkan ketidaksinkronisan antara satu daerah dengan daerah lain. Jadi daerah baru tersebut itu diharuskan untuk belajar ataupun beradaptasi dengan perkembangan zaman atau perkembangan bahasa yang ada, yang seharusnya bangsa Indonesia itu sendiri atau masyarakat Indonesia itu sendiri mempelajari bahasa-bahasa yang seharusnya dipelajari seperti bahasa dari KBBI, bahasa baku yang seharusnya anak sekolah itu pelajari bahasa itu gitu. Tetapi karena pengaruh media sosial ini terdapat bahasa-bahasa yang sangat asing seperti bahasa yang tidak masuk di akal, bahasa yang bertujuan untuk membangkitkan suasana untuk tertawa. Jadi seperti bahasa-bahasa yang tidak terlalu penting untuk keberlangsungan pembelajaran itu sangat berkembang dan itu tidak bisa dibiarkan ya karena dampak negatifnya itu bisa berkelanjutan. Anak-anak zaman sekarang, misalnya anak-anak yang mungkin baru mengalami pertumbuhan atau baru kelas 2 atau kelas 1 itu seperti bingung gitu. Jadi apa yang harus dia pelajari dan apa yang harus ia ingat karena media sosial ini kan udah sering banget dipakai oleh anak-anak zaman sekarang ya. Jadi setiap hari anak-anak tersebut berhadapan langsung dengan gadget di mana penggunaan bahasa di dalam gadget itu juga belum tentu bagus, belum tentu relevan dengan apa yang seharusnya dipelajari. Tidak dapat kita pungkiri bahwa perkembangan teknologi ini membawa dampak negatif sekaligus dampak positif. Jadi dampak negatifnya itu terdapat penggunaan bahasa yang tidak sinkron dan juga penyalahgunaan bahasa yang tidak seharusnya digunakan. Lalu dampak positifnya itu terdapat penyebaran informasi secara luas dan menyeluruh dan dilakukan secara cepat. Penyebaran informasi ini sangat penting ya, karena terdapat daerah-daerah yang belum merata penyebaran atau pembangunan infrastrukturnya dibantu karena media sosial ini menjadi terdapat perkembangan-perkembangan yang tumbuh sedikit demi sedikit. Contohnya, ketika suatu daerah memiliki infrastruktur yang kurang memadai, terus ada satu warga atau satu masyarakat yang menyebarluaskan kondisi di satu daerah tersebut. Nah, karena pengaruh media sosial ini, penyebaran informasi menjadi menyebar secara cepat. Mungkin karena satu masyarakat ini yang menginformasikan ke media sosial, terdapat masyarakat yang ada di sekitar kota ataupun desa tersebut memiliki rasa iba, rasa yang ingin membantu, dan juga ia memiliki biaya lebih untuk menanggulangi masalah yang terjadi. Jadi mungkin karena pengaruh media sosial ini menjadikan informasi itu jadi menyebar lebih luas, menyebar lebih cepat juga, dan juga membantu untuk menyelesaikan masalah secara cepat dan akurat gitu. Terdapat juga dampak positifnya itu pemahaman masyarakat atau bangsa Indonesia ini menjadi lebih berkembang karena di perkembangan teknologi ini informasi berkembang dengan pesat. Banyak content creator yang sudah memfokuskan dirinya dengan menyebarluaskan informasi tentang apa yang terjadi pada negeri ini, terutama pada isu politik, lalu isu ekonomi. Saya pun merasakan dampak positifnya. Penggunaan bahasa Indonesia yang
baku di beberapa media sosial membuat saya mudah untuk memahami bahwa ada kosakata baru, bahwa ada beberapa kosakata yang mungkin tidak saya ketahui sebelumnya, namun saya ketahui ketika saya membaca berita ataupun informasi di media sosial tersebut. Jadi, tergantung kepada manusia yang mengonsumsi media sosial itu sendiri. Maka dari itu, saya selaku calon pendidik akan merekomendasikan program apa saja yang mungkin relevan dan cocok untuk diaplikasikan kepada generasi saat ini untuk media sosial, terutama penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. Yang pertama, saya akan mendukung para content creator yang memfokuskan diri di bidang edukasi, bukan hanya semata-mata untuk menyebarkan apa yang terjadi pada hidupnya, namun terdapat pembelajaran-pembelajaran yang bisa dipetik dari apa yang ia pelajari. Jadi, saya akan mendukung seseorang untuk secara sukarela membagi ilmunya kepada masyarakat. Untuk itu, saya sangat merekomendasikan khususnya pada pemerintah untuk mendukung dan memfasilitasi program-program di media sosial yang berbau dengan edukatif. Karena itu sangat berdampak ya. Saya sendiri juga mengalami dampak tersebut atau merasakan dampak tersebut. Karena saya sendiri memfollow ataupun mengonsumsi konten yang berbau edukatif. Walaupun dengan demikian, walaupun saya hanya melihat video tersebut sekian menit, namun setidaknya terdapat informasi yang baru dan mungkin saya menarik atau saya tertarik untuk membacanya lebih lanjut. Jadi karena konten itu menarik saya untuk membaca buku ataupun melatih konsentrasi dan juga melatih pemahaman saya terkait suatu hal. Lalu untuk program kedua, saya akan menegur konten creator yang menggunakan bahasa Indonesia dengan tidak baku ataupun dengan tidak seharusnya digunakan. Karena itu juga berdampak, apalagi dengan generasi saat ini atau generasi Gen Z ataupun itu akan kebingungan apa sih atau yang mana sih, apa ini adalah bahasa Indonesia yang baik atau tidak. Jadi mereka tuh tidak tahu yang mana yang seharusnya mereka pelajari dan juga mereka tidak tahu apakah bahasa yang digunakan atau yang mereka lihat di media sosial ini udah benar atau belum. Jadi mereka akan mengonsumsi itu secara mentah-mentah, tidak disaring terlebih dahulu. Itu akan berdampak kepada penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. Lambat laun akan menyebar dari satu orang ke orang lain. Sekian dari saya untuk program yang akan saya lakukan atau saya rekomendasikan kepada penggunaan bahasa di media sosial. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam satu Indonesia, salam kita bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.